Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk minggu depan, tanggal 30 Desember 2024 sampai tanggal 3 Januari 2025. Dan juga izin menginfokan kalau di tanggal 31 Desember sampai 1 Januari 2025 adalah hari libur ya. Jadi bursa hanya buka 3 hari saja di minggu depan. Jadi kemungkinan market akan sepi dan akan efektif baru berjalan di tanggal 6 Januari ya. Jadi kemungkinan masih libur ya, jadi berlibur dulu untuk minggu ini ya, atau minggu depan di tanggal 30 sampai tanggal 3 Januari. Oke. Di sini juga saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Instagram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja karena ini secara gratis ya. Kalian akan mendapatkan banyak info menarik seperti saham-saham menarik juga. Jadi dipastikan kalian bisa join supaya nanti bisa cuan secara gratis di sana. Dan juga jangan lupa menonton video terbaru kita, analisa-analisa terbaru dari Antek Saham seperti analisa saham di sini banyak ya, Breeze, Brand dan yang lainnya, kemudian cuan, TPIA, dan juga ada juga di sini saham-saham menarik yang akan naik untuk minggu depan. Nantinya kalian boleh klik linknya melalui Telegram kita atau langsung ke YouTube Antek Saham saja supaya nanti bisa mengakses video-video tersebut. Antek Saham juga memberikan ya benefit yang lebih kepada member yang member premium. Bagi kalian yang tertarik join ke premium, boleh langsung hubungi admin melalui WA atau menghubungi saya ya melalui Telegram @yosuaal. Selain itu adalah penipuan ya. Oke, jadi untuk join ke premium ini ada 2 cara, ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Untuk benefitnya sama saja antara yang berbayar dan gratis, kalian bisa hubungi saja admin untuk mengetahui syarat-syarat apa saja yang perlu kalian lengkapi untuk bisa join secara gratis ke premium jika ingin gratis. Tetapi jika berbayar maka syaratnya hanya bayar saja dan transfer ke rekening yang sudah tertera. Nantinya kalian akan di-invite ke premium dan langsung akan dikirimkan linknya. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube dengan biaya hanya Rp30.000 saja per bulan. Kalian akan mendapatkan banyak benefit juga seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya lengkap dengan trading plan. Kemudian mendapatkan saham pantauan menarik setiap harinya, jadi mendapatkan juga saham-saham menarik setiap harinya. Kemudian mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham di YouTube. Jadi jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Jika ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, atau kesulitan pada saat ingin join ke premium atau di YouTube, boleh langsung hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi atau melalui WA 0858 1084 8955. Oke, sekarang kita masuk ke analisanya. Untuk analisanya kita update dulu ya. Pada video kali ini kita update dulu trading plan kita di minggu yang lalu. Nah, di minggu yang lalu saya bagikan ada Gosco ya. Gosco Plantation. Nah, di sini untuk Gosco sudah hit target kedua dan langsung drop lagi. Nah, di sini kita sudah cuan sampai 10,48%. Nah, di sini kalian bisa cuan ya di penghujung tahun ini dari Antek Saham. Kalian sudah cuan sampai 10% hanya dalam bahkan ini hanya 2 hari ya, karena memang bursa hanya buka beberapa hari saja di minggu yang lalu. Jadi happy cuan untuk yang ikut trading plan kita di Gosco dan boleh sharing hasil cuan kalian di kolom komentar. Lalu untuk trading plan yang kedua ada Sido. Tapi untuk Sido saya tidak bahas ya karena memang Sido masih masuk pada video kali ini. Jadi langsung ke Medco. Oke, nah di sini Medco masih bagus ya menuju ke area target walaupun memang di hari Senin dia tidak turun dulu ya. Jadi di sini trading plan-nya masih valid asalkan Medco belum hit target ya. Nah, di sini dia belum hit target. Nah, jika nanti dia turun dulu ke area pembelian maka Medco masih valid untuk trading plan-nya. Tetapi jika nanti Medco langsung bergerak naik ke target seperti ini maka trading plan-nya invalid karena sudah langsung hit target. Jadi boleh nanti pantau pergerakan Medco apakah dia langsung naik ke target atau dia turun dulu ke area pembelian. Jika langsung hit target seperti yang tadi, maka trading plan-nya sudah tidak valid. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk saja ke analisa dari IHSG dulu ya. Kita mulai dari IHSG dulu sebelum ke ketiga saham yang menarik untuk minggu depan. Nah, di sini untuk IHSG boleh kita lihat seperti analisa kita ya di minggu yang lalu, pergerakan IHSG akan lebih cenderung naik turun di area supply dan demand. Boleh kita lihat setelah mencapai demand dia bergerak naik dan setelah mencapai supply dia bergerak turunnya. Jadi untuk pergerakan IHSG akan lebih cenderung di area ini dan juga volume di minggu ini memang
tidak terlalu rame. Jadi ada potensi IHSG akan turun kembali ke area demand, lalu setelah mencapai demand dia akan naik kembali ke area supply-nya. Untuk harganya boleh dilihat ya di area ini, area supply 7056 sampai 7150, area demand 6843 sampai 6933. Jadi pergerakan IHSG akan lebih cenderung di area ini dulu. Oke. Untuk pergerakan next selanjutnya, IHSG harus bisa breakout dulu untuk area supply-nya. Jika bisa di breakout, maka IHSG akan naik ke area 7247 sampai 7330. Jika kita cek secara asingnya ya di sini, net foreign vessel, boleh kita lihat di hari Jumat cukup bagus ya, di tanggal 27 ada inflow yang masuk walaupun sedikit, dan memang baru ada inflow setelah dari tanggal 12 Desember. Jadi sudah ada 2 minggu lebih IHSG outflow, terjadi outflow, dan di hari Jumat mulai ada inflow di sini yang menandakan memang asing sudah mulai masuk kembali ke IHSG. Ini menjadi sesuatu kabar yang baik ya, sehingga nanti saham-saham akan rebound dan IHSG akan mulai bergerak naik. Oke? Jadi view saya akan seperti itu, masih akan turun dulu sebelum nanti lanjut bergerak naik. Nah, sekarang kita masuk ke 3 saham yang menarik untuk minggu depan. Saham yang pertama ada Bevin. Sini Bevin ya, cukup bagus pergerakannya. Oke, boleh lihat di sini untuk Bevin. Kita lihat Bevin cukup bagus ya area konsolidasinya. Dia konsol di area demand. Ini demand-nya 845 sampai 885, dan juga terhalang juga di area resisten lainnya, yang ini ya, yang hitam. Jadi pergerakan dari Bevin konsolidasi atau bolak-balik di area demand dan juga trendline di sini ya. Jadi potensi pergerakan dari Bevin karena dia reject di area demand, maka potensi pergerakannya adalah ke atas, yaitu ke resisten lainnya di sini. Oke. Jadi secara teknikal yang menarik adalah itu ya, dia sedang konsolidasi dan ada potensi dia akan naik ke resisten lainnya. Jadi kita manfaatkan pergerakan naik sedikit ini pada Bevin. Dan juga jika kita lihat secara broker summary pada Bevin, sepertinya mulai menarik ya. Dari sini terlihat ya ada volume yang cukup besar terjadi di hari Jumat tanggal 27 Desember. Kita cek. Dari sini terlihat ya ada sepertinya ini tukaran barang ya dari CC ke RF. CC kita cek dulu gross-nya. Dari sini CC beli 18 miliar sedangkan RF jual 20 miliar ya. Jadi di sini lebih cenderung ke buangan dari RF ya. Oke. Di sini RF netnya buangan 16 miliar, CC netnya beli 16 miliar juga. Jadi secara transaksi mulai ramai lagi ya di sini. Tapi jika kita lihat 1 minggu terakhir, ada akumulasi dari CC dan BB ya, yang cukup signifikan. Dan juga dari indikator terlihat kalau dari bandarnya sini, dari tanggal 28 November, atau sudah 1 minggu terakhir, ada akumulasi pada saham Bevin ini. Dan juga boleh kita lihat pergerakannya juga cenderung sideways ya di sini. Jadi pergerakan sideways di sini digunakan bandar untuk akumulasi. Sini sideways. Jadi pergerakan sideways di sini digunakan bandar untuk akumulasi. Jadi ada potensi di minggu depan atau bahkan sampai 2 minggu ke depan akan ada volume yang cukup besar terjadi lagi sehingga harga nanti bisa bergerak naik. Oke. Jadi Bevin cukup bagus secara broker summary, dan juga secara teknikal sudah ada konfirmasi Bevin berhasil reject di area demand-nya. Nah, dengan ini Bevin berpotensi lanjut bergerak naik ke target kita di 995 sampai 1045. Dari sini saya buatkan trading plan-nya dengan average di sebentar ya di sini. Dengan average di 900, kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit di 10,56%, sedangkan potensi loss di 10%. Jadi masih sangat menarik ya untuk trading plan-nya. Tapi yang tidak mau menerima risiko sebesar 10%, maka sebaiknya jangan entry pada saham Bevin ini. Tapi secara teknikal sangat potensi untuk bergerak naik. Dan bahkan jika target kedua kita tercapai di 1040, maka kita akan mendapatkan profit sampai di angka 15,56%. Jadi potensi profitnya sangat bagus atau sangat besar menurut saya untuk Bevin. Jadi yang mau menerima risiko dan juga profit sebesar yang tadi, maka boleh entry pada Bevin di minggu depan atau bahkan sampai 2 minggu ke depan. Nah, sini kan saya buatkan trading plan-nya ya. Area buy-nya untuk Bevin saya buatkan dari sini 875
sampai ke angka 930, TP1 di 995 seperti pada chart, TP2 1040, stop loss di 810. Oke. Jadi untuk Bevin menurut saya masih akan potensi turun dulu ya, karena di sini mulai ada rejection. Jika kita lihat di time frame 1 jamnya, di sini ada rejection ya. Ada rejection, lalu di closingnya ada gap up sebesar 2%. Jadi memang pergerakan Bevin ini sangat bagus. Jadi ada potensi dia akan koreksi sedikit ke area pembelian kita, koreksi sedikit, lalu mulai bergerak naik ke target kita. Jadi jangan lupa untuk pantau Bevin di minggu depan. Lalu untuk saham yang kedua ada Unilever. Dari sini untuk Unilever memang secara teknikal tidak menarik ya, karena dia masih dalam pergerakan downtrend. Tapi di sini saya lihat ada pergerakan technical rebound yang membuat area demand di angka 1735 sampai di angka 1790, dan boleh kita lihat pergerakannya cukup bagus ya di 1 minggu terakhir atau bahkan 1 bulan terakhir. Boleh kita lihat di sini. Demand-nya terjadi atau terbuat di tanggal di sini ya. Tanggal 7 November sampai tanggal 11 November. Lalu dia koreksi lagi ke area demand. Di sini turun ke area demand ya, lalu bergerak naik. Dan di sini juga turun ke area demand di tanggal 20 Desember ya, turun ke area demand. Lalu dia mulai bergerak naik kembali. Jadi ada potensi Unilever akan lanjut bergerak naik ke target kita atau ke area resistennya. Jadi di sini untuk Unilever kita memanfaatkan technical rebound dan kita berharap cuan ya. Jadi sesuai dengan trading plan kita. Dan kita berharap Unilever tidak break area demand sehingga nanti dia bisa bergerak naik ya. Oke. Jadi konfirmasi secara teknikal adalah dia membuat area demand, dan setelah mencapai demand dia menandakan rejection sehingga harga berpotensi bergerak naik. Jika kita cek secara broker summary, kita lihat di sini cukup bagus ya. Dari 1 minggu terakhir cukup bagus. Dan di sini juga terlihat ada akumulasi dari tanggal secara indikator di sini ya. Volume hijaunya dari tanggal 22 November. Jadi sudah ada 1 bulan terakhir ini Unilever diakumulasi. Boleh kita cek ya di sini supaya memvalidkan tanggal 22 November. Nah, terlihat ya kalau volume dari ZP, DX dan BK sangat besar. Jadi boleh kita katakan volume akumulasi pada Unilever sangat valid. Jadi secara broker summary, pada Unilever sangat bagus, ada potensi dia akan lanjut bergerak naik. Jadi di sini pergerakan di sini digunakan bandar untuk akumulasi sehingga nantinya akan ada pergerakan naik pada saham Unilever. Oke. Jadi di sini boleh kita buatkan trading plan-nya karena secara teknikal sangat menarik, apalagi secara broker summary-nya didukung adanya akumulasi di 1 bulan terakhir ini. Oke, di sini saya buatkan average pembelian di 1795, target 1 di 1935 dan stop loss di 1660. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit di 7,80%, sedangkan potensi loss 7,52%. Jadi kita masih lebih banyak atau masih lebih ke potensi profitnya ya, lebih besar di sini. Lalu jika target kedua tercapai, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 10,58%. Jadi risk reward ratio pada Unilever sangat bagus ya. Jadi jangan lupa pantau juga untuk Unilever yang mau menerima risiko sebesar 7%, lebih rendah dari Bevin yang tadi ya. Kalau Bevin yang tadi potensi loss-nya di angka 10%, sedangkan Unilever potensi loss-nya hanya di 7%. Jadi sesuaikan saja dengan risiko teman-teman masing-masing, apakah mau menerima risiko sebesar 10% atau 7%. Dari sini saya buatkan trading plan pada Unilever. Area buy-nya saya buatkan di sini ya, 1750 sampai ke 1830. TP1 di angka 1935, TP2 1985 dan stop loss di 1660. Jadi nanti pergerakan dari Unilever masih potensi turun dulu. Potensi turun, lalu lanjut bergerak naik ke target kita. Oke. Jadi jangan lupa pantau Unilever supaya nanti kalian bisa cuan di bulan Januari atau di awal tahunnya. Oke. Semoga sesuai dengan trading plan kita, karena berdasarkan alasan yang tadi maka Unilever sangat potensi untuk bergerak naik. Oke, lanjut ke saham yang ketiga yang menarik untuk minggu depan adalah Sido. Nah, untuk Sido ini saya bagikan di minggu yang lalu ya, tapi masih menarik untuk minggu depan karena tidak ada pergerakan signifikan di minggu yang lalu.
bagi yang sudah nonton videonya boleh di skip saja karena memang tidak ada perbedaan pada Sido ini. Dari sini boleh kita lihat Sido cukup bagus ya di area demand, dia bisa bertahan area demand 540 sampai 570. Lalu sesuai analisa kita dia akan sideways dulu. Nah, boleh dilihat dari sini pergerakan pada Sido di minggu yang lalu dia cenderung naik turun saja dan tidak ada pergerakan signifikan, sehingga di minggu depan atau sampai 2 minggu ke depan Sido masih berpotensi atau masih sangat menarik di entry ya. Dari sini saya buatkan area buy pada Sido di area demand, jadi sudah masuk ke area pembelian kita. Target 1 di 610. Boleh kita lihat kita akan mendapatkan reserve ratio 1,11 banding 1. Potensi profit di 8,93%, sedangkan potensi loss di angka 8,04%. Jika target kedua tercapai di 635, kita akan mendapatkan potensi profit sampai di angka 13,39%. Jadi trading plan pada Sido ini sangat menarik. Dan juga secara broker summary ada akumulasi ya. Jika kita cek lagi, nah terlihat di tanggal dari 1 bulan terakhir ya, dari tanggal 22 November, YU akumulasi, LG juga akumulasi, tapi di indikatornya terlihat netral. Tetapi jika kita lihat volumenya, YU beli 22 miliar, sedangkan BK buangan 11 miliar, LG beli 14 miliar, sedangkan EP jualan 12 miliar. Jadi secara volumenya masih akumulasi pada saham Sido ini. Kita lihat juga di tanggal 27, terlihat ada akumulasi dari KZ yang cukup besar ya. Dan di sini juga volumenya sudah mulai hijau, yang menandakan Sido siap-siap bergerak naik. Jadi untuk Sido ini sangat menarik untuk dipantau 1-2 minggu ke depan. Oke. Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jadi teman-teman harus ikut trading plan yang ada jika sudah mengikuti trading plan yang sudah saya bagikan. Jika terkena stop loss maka harus cut loss, dan juga jika hit target maka harus bisa jualan dengan posisi profit. Oke, sekian dari saya, terima kasih.